Perkenalkan, nama saya Delin Cetalindong dengan nomor stambuk A40120369. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari rumus bangun datar lingkaran. Di sini saya sudah menampilkan bangun datar lingkaran. Bangun datar lingkaran itu mempunyai titik pusat. Saya memberi nama titik M. Jadi titik M ke titik B itu dinamakan jari-jari. Untuk mencari rumus bangun datar lingkaran, maka bangun datar lingkaran ini saya akan memotong menjadi 8 bagian dan tampilannya seperti ini. 8 bagian. Maka potongan 8 bagian ini saya akan menyusun dan berbentuk persegi panjang dan tampilannya seperti ini. Untuk mencari rumus bangun datar persegi panjang, maka rumus persegi panjang itu kan A1 dikali B1 terus A2 dikali B2. Maka dapat disimpulkan rumus bangun datar lingkaran yaitu Pi dikali jari-jari dikali jari-jari atau Pi dikali R kuadrat. Makasih. Saya dengan stambuk A4011824. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, dan materi saya saat ini yaitu tentang mencari rumus luas belah ketupat. Di sini saya menggunakan pendekatan dengan rumus luas persegi panjang. Sebelum kita lanjut dalam pembuktian rumusnya, di sini saya sudah menyediakan media atau alat peraga. Di sini ada bangun datar belah ketupat, dan ini ada bangun datar belah ketupat yang sudah dipotong-potong. Jadi di sini bangun datar belah ketupat adalah bangun datar 2 dimensi yang memiliki bentuk 4 buah sisi yang sama panjang, yaitu sudut A ke B dan sudut B ke C dan sudut C ke D, dan memiliki 2 garis diagonal yang tegak lurus, yaitu diagonal yang pertama yaitu A ke C dan diagonal yang kedua B ke D. Kemudian pada bangun datar belah ketupat yang kedua, di sini kami sudah memotong-potong menjadi beberapa bagian, dan potongan-potongan dari belah ketupat ini kami akan susun hingga membentuk persegi panjang sesuai dengan pendekatan rumus luas persegi panjang yang saya gunakan saat ini, yaitu ini. Dari potongan ini kita memotong pada bagian diagonal yang pertama, diagonal 1. Kemudian potongannya kita letakkan di sini dan ini, sehingga dapat membentuk persegi panjang. Kemudian selanjutnya seperti yang kita ketahui, rumus luas dari persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Jadi rumus luas belah ketupat sama dengan rumus luas persegi panjang. Panjang kali lebar yaitu P-nya diganti dengan diagonal 1 dan lebarnya diganti dengan diagonal 2. Jadi dapat kita tentukan rumus luas belah ketupat yaitu 1/2 D1 dikali dengan D2. Perkenalkan, nama saya Sri Irama S. Mangge dengan stambuk A40120370. Jadi di sini saya akan menunjukkan rumus luas daerah trapesium. Kita itu untuk menunjukkan rumus luas daerah trapesium, kita menggunakan prinsip luas daerah jajaran bidang. Jadi kita bisa lihat ini ada 2 bentuk daerah trapesium yang kongruen. Jika kita satukan, maka dia akan berbentuk bangun datar jajar genjang. Kita tahu sendiri bahwa rumus jajar genjang itu adalah tinggi dikali A tambah B. Tingginya itu sendiri, ini kita bisa lihat pada gambar ini adalah tingginya, dan bagian A-nya adalah bagian atas ini, bagian sejajar, dan bagian B adalah sisi sejajar bagian bawah. Jika kita hilangkan satu bangun datar trapesium ini, daerah 1, maka terbentuk daerah trapesium. Jadi kita bisa simpulkan bahwa rumus daerah trapesium itu adalah 1/2 dari rumus jajaran genjang.
rumus daerah trapesium adalah 1/2 dikali tinggi dikali A tambah B. Saya Yuliani Lanja dengan NIM A40119202. Nah, di sini saya akan menjelaskan bangun datar tentang persegi panjang, di mana persegi panjang itu mempunyai 4 sisi. Nah, di sini kalian bisa lihat saya sudah membuat alat peraga berupa persegi panjang. Di sini saya sudah menandai A, B, C, C, D. Terus kan tadi saya sudah katakan bahwa persegi panjang itu mempunyai 4 sisi. Nah, di sini saya akan menunjukkan di mana 4 sisi itu. Yang pertama, di sini AB sisi 1, BC sisi 2, CD sisi 3 dan DA 4. Nah, bisa kalian lihat bahwa persegi panjang itu mempunyai 4 sisi yang dimana saya sudah jelaskan sebelumnya. Nah, untuk mencari panjang dalam bangun datar ini, kita menghitung kotak dalam bangun datar. Bangun datar persegi panjang ini kan ini. Nah, di sini ada beberapa kotak. Di sini kita akan menghitung mulai dari panjang. Untuk mencari panjangnya ini kita hitung berapa kotak yang ada di sini. Yang pertama itu kalau panjang 1, 2, 3. Nah, berarti panjang ini ada 3, berisi 3 kotak. Terus lebarnya kita ini bagian lebarnya kita menghitung ada berapa kotak, 1, 2. Nah, kita sudah ketahui bahwa panjang ada 3 kotak dan lebarnya ada 2 kotak. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk mencari luas dari bangun datar persegi panjang, yaitu dengan rumus luas sama dengan panjang dikali lebar. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui panjang dan lebarnya. Panjangnya itu ada 3 dan lebarnya itu ada 2. Di sini bisa kita lihat, berarti luas sama dengan panjang dikali lebar. Panjangnya itu 3, lebarnya itu 2. Nah, berarti kita kalikan saja 3 panjang dikali lebar, hasilnya sama dengan 3 dikali 2, berarti luasnya sama dengan 6. Nah, dapat kita ketahui bahwa untuk mencari rumus luas itu sama dengan luas sama dengan panjang dikali lebar. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam, stambuk A40120012. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari rumus luas segitiga. Yang pertama, membuat 2 buah segitiga siku-siku yang kongruent. Nah, saya sudah membuat 2 buah siku-siku yang kongruent. Kemudian tentukan mana sisi alas dan tinggi segitiga. Ini alas dan ini tingginya. Selanjutnya, susun kedua segitiga tersebut sehingga membentuk persegi panjang. Sudah membentuk persegi panjang. 2 buah segitiga sudah membentuk persegi panjang, maka alas segitiga sama dengan panjang persegi panjang dan tinggi segitiga sama dengan lebar persegi panjang. Jika rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, maka luas segitiga adalah alas kali tinggi, sehingga diperoleh rumus luas segitiga yaitu L sama dengan 1/2 alas kali tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jajar genjang dan mencari rumus jajar genjang.
ini jajar genjang. Sebuah bangun datar, sisi yang berhadapan itu sama panjang. Yang ini sisinya, sisi berhadapan sama panjang. Ini juga sisinya berhadapan sama panjang. Nah, kemudian jadi kalau misalnya yang di sini 11 dan di sini juga 11. Kalau di sini 24, di sini juga 24. Jajar genjang itu ciri-cirinya sudut yang berhadapan itu sama besar. Ini sudutnya. Ini sudut. Ini sudut. Sudut ini berhadapan sama besar. Nah, kalau misalkan di sini sudutnya 120 dan di sini juga 120. Nah, ini juga sudut yang berhadapan sama besar. Sudut yang berhadapan sama besar. Nah, kalau misalnya ini 60, ini juga 60. Nah, jajar genjang ini memiliki 4 sisi. Pertama, 1, 2, 3, 4. Alasnya ini. Ini alas, ini tinggi. Tingginya ini. Nah, mencari luasnya itu luas sama dengan alas kali tinggi. Perkenalkan, nama saya Sylviana Bindu, Stambuk A40117297. Di sini saya menggunakan media luas layang-layang dengan pendekatan luas persegi panjang. Di sini saya mempunyai layang-layang sudah saya ukur dan layang-layang yang sudah saya gunting menjadi 4 bagian. Di sini saya akan menjelaskan layang-layang itu mempunyai 2 pasang sisi 1 dan sisi 2. Di sini layang-layang mempunyai 2 garis diagonal. Garis vertikal ini itu dinamakan D1 atau diagonal 1, dan garis horizontal ini atau garis yang miring ke samping ini dinamakan D2 atau diagonal 2. Di sini saya akan menempelkan layang-layang yang sudah kita gunting tadi menjadi 4 bagian. Yang nomor 3 kita tempelkan pada bangun yang nomor. Di sini dari bangun layang-layang tadi kita dapat membangun ruang yang baru, yaitu bangun persegi panjang. Di sini dari persegi panjang, rumus luas persegi panjang ini yaitu panjang dikali lebar. Yang ini panjangnya, yang ini lebarnya. Jadi untuk menentukan rumus layang-layang kita sudah bisa dapat lihat dari rumus persegi panjang. Rumus persegi panjang tadi yaitu panjang kali lebar. Jadi panjangnya itu kita namakan diagonal 1 atau D1, dan setengah dari lebar persegi panjang ini kita namakan diagonal 2 atau D2. Jadi kita dapat simpulkan rumus dari layang-layang, rumus luas layang-layang yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 atau 1/2 kali